saya tuh sempat takut gitu. Tetapi saya hanya berpikiran sederhana, ya udah rawat aja gitu. Halo, selamat datang di podcast Dokter Gigi Gawo. Hari ini kita akan membahas mengenai peran dokter gigi dalam gugus tugas COVID-19 di rumah sakit. Yang menjadi narasumber untuk obrolan kita kali ini adalah dokter gigi Dwi Septianingtya, spesialis penyakit mulut. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita coba tes kehadiran dokter Anik. Saya manggilnya Dokter Anik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Dokter Agam, Dokter Gigi Gaul. Aduh, Dokter, malam ini saya ajak ngobrol untuk berbagi mengenai peranan dokter gigi di dalam gugus tugas COVID-19 ya dok ya? Ya, dengan senang hati, senang hati. Dokter Dwi ini sebenarnya dokter yang sibuk nih, banyak ininya ya dok ya, tugasnya selain di rumah sakit Angkatan Laut itu di Poltekkes juga ngajar gitu dok ya, di Unair juga. Alhamdulillah, BPDGS Uner juga. Banyak ininya amal jariahnya nih dokter nih, berbagi ilmu. Alhamdulillah masih. Oke, kita bagi sedikit ke yang lain sekarang malam ini dok ya. Oke. Jadi dok, bagaimana awal mulanya dokter bisa terlibat di gugus tugas nih? Apakah karena memang kewajiban tugas dari rumah sakitnya atau dokter secara sukarela mendaftarkan diri gitu? Oh, ya. Itu memang ya sudah include sebagai PNS di situ ya Kang. Jadi kan memang kebetulan saya adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut, jadi yang memang menangani rujukan dari ruang rawat inap, semua ruang rawat inap. Nah, karena ada kasus COVID ya otomatis gitu. Nah, kebetulan di RSAL ini kan memang jadi rujukan COVID, dan kami yang terlibat otomatis tiga ada tiga dokter gigi spesialis penyakit mulut. Jadi kita seminggu itu kita bagi gitu, hemat gitu ya. Misalnya 2 hari ini siapa, Senin Selasa siapa, ini siapa gitu. Jadi kita bisa berbagi gitu. Jadi 2 kali seminggu gitu dok ya, masing-masing si spesialis. Oh gitu, oke. Tetapi kan tidak setiap hari ada pasien yang mulutnya sakit gitu. Oh iya, yang nggak ada pengaruh dari COVID ke rongga mulutnya gitu dok ya, nggak setiap saat gitu ya? Nggak setiap saat, tetapi kalau disiagakan ada gitu ya? Iya, tapi kalau ada pasien ya kita pantau sampai pasien ini pulang. Dalam artian pulangnya itu pulang ke rumah atau pulang ke rumah Allah gitu. Iya betul kan. Oke. Perasaan dokter gimana dok pas pertama kali menjalankan tugas nih? Ada was-wasnya, takutnya, atau nggak sabar gitu dok? Ya. Gini, awalnya itu dimulai dari pandemi ya Kang. Ketika pandemi itu ingat nggak dulu kita sampai ada masa tunda ke dokter gigi itu kita awal tuh kan takut banget gitu, takut. Betul. Kita sudah mulai dirujuk nih pasien tapi bukan COVID gitu. Ada pasien rujukan yang non COVID, tapi kita harus hati-hati itu. Saya tuh sempat takut gitu. Dan kita itu dari rumah sakit itu sudah diberi kebebasan. Mau tidak merawat boleh, tidak datang boleh, mau datang boleh, mau sekedar televisita juga boleh gitu ya. Tetapi saya hanya berpikiran sederhana begini. Saya ini datang ke rumah sakit, ada kemungkinan terpapar. Di rumah pun ada kemungkinan terpapar. Merawat pasien pun ada kemungkinan terpapar. Maka pilihan mana? Ya udah rawat aja gitu. Lagian pasien yang datang ke rumah sakit Angkatan Laut itu kan rumah sakit rujukan wilayah timur, itu datangnya dari luar kota gitu. Dari luar kota, pasien sudah mulutnya sakit semua, nggak bisa makan. Terus dokter DPJP yang merawat juga ketika ada mulutnya sakit, sariawan, SOP di beliau itu dikasihnya mulut oral gitu, passion. Jadi cocok enggak itu? Jadi ketika teman kita membutuhkan, pasien membutuhkan,
mana sih naluri kita itu ada di mana. Ya itu akhirnya berangkat Bismillah. Benar, Dok, benar. Itu yang membedakan dokter kalau udah lama jam terbangnya dengan yang baru, naruninya udah mementingkan pasien, Dok. Oh iya, iya memang. Berarti dokter udah lulus tuh, udah mantep tuh, Dok, jadi dokter. Oh gitu ya. Ya sudah semakin tua ya kan mikirnya ke situ kan. Kesulitan dokter ini kan terletak sebenarnya pada kita harus memutuskan apakah mendahulukan pasien atau pribadi gitu, Dok. Meskipun pada akhirnya memang pasien sepertinya mendapat prioritas utama karena kita kan udah ada sumpah Hipokrates juga gitu, Dok ya. Iya. Pada awal kita dilatih jadi dokter gigi gitu. Jadi kita ini ya karena semua ini kita memang semua ini di dunia ya kan, di dunia kita ini sedang diuji kan oleh Allah gitu ya, semua atas izin Allah gitu ya. Maka kita ini bagaimana beragama, kita harus berdoa dan usaha gitu ya. Berdoa dan usaha artinya kita juga harus tahu kemampuan kita ini sampai di mana. Misalnya pernah nih ada satu saat ini beberapa ruangan itu perlu dikonsulin gitu ya, dan teman saya yang 2 ini kebetulan juga nggak bisa jalan waktu itu, jadi hanya saya yang jalan. Maka saya membagi waktu, ini pasien ada yang tidak perlu saya datangi, hanya televisitor saja kan. Kebetulan di rumah sakit kami sudah pakai SIM RS ya, jadi tinggal klik tinggal udah WA sama perawat gini, ini saya kasih resep ini gitu. Jadi kita harus mengukur kekuatan diri juga gitu. Betul. Kalau kecapean nanti beresiko juga jadi tinggi gitu ya. Jelas lah kan saya sudah punya komorbidnya 4 nih ya, hipertensi, diabetes, obesitas sama usia kan. Jadi saya juga harus bisa mengukur diri, dan artinya ya kita nih sebenarnya kan dari Gusti Allah itu kan sudah dikasih bekal sistem imun apakah namanya, kekebalan tubuh, immunity ya kekebalan alami gitu loh. Jadi ya apalagi sudah pakai vaksin, jadi ya nggak perlu parno, tetapi kita juga jangan meremehkan gitu loh, betul. Asalkan sesuai SOP APD level 3 saya masih plus dalam arti saya pakai, kan nggak ada tuh di APD pakai APD level 3 pakai apron plastik tuh nggak ada kan. Kami disediakan sarung tangan harusnya 2, saya 3 gitu kan. Nggak panas tuh, Dok? Iya, kalau sudah di situ rasanya kok hilang tuh rasanya panas. Gitu. Waduh, pulang ya dari ruangan itu. Tata upacaranya masih harus mandi kan. Iya. SOP setelahnya gitu, Dok. Iya. Dan plus lagi pakai, kan nggak ada di acara itu. Saya pakai obat kumur, pakai semprot hidung, dan pakai minyak kayu putih, itu andalan saya juga itu. Semprot hidung tuh sebenarnya katanya cukup melindungi, tetapi belum disosialisasikan sebenarnya, Dok ya. Belum. Tapi itu kan sering itu ada di seminar COVID. Betul. Itu kan karena masuknya mukosa juga yang bisa menjadi host buat si virus bereplikasi gitu ya, Dok ya. Iya, itu rumahnya kan. Hidung dan mulut kan memang daerah jajahannya si COVID kan memang itu. Tempat dia berkembang biaknya di situ ya, Dok ya. Iya. Oke. Kemudian untuk hasil pengalaman dokter selama ini visit gitu ya, atau pasien-pasien yang COVID, ada nggak lesi khas yang selalu ditemukan misalnya pada rongga mulut pasien-pasien penderita COVID ini gitu? Iya, yang terbanyak memang di lidah ya kan. Lidah ya. Ya itu salah bentuknya jamur, tetapi kemarin saya menemui lucu nih, jamurnya bentuknya hijau sama kuning. Saya gini, ini bapak habis makan apa, saya gitu. Jadi makanya kalau yang aneh-aneh gitu kadang gitu yang dorsalnya kan, dorsal nih yang ada plaknya, tetapi yang sakit itu dia bilang lateralnya gitu. Nah
Iya gitu, kadang makanya saya itu tetap saya kadang masih kepo-kepo gitu, kadang saya konsultasinya berani aja saya tanya sama Prof. Rahmi gitu. Alhamdulillah Prof. Rahmi malah responnya positif gitu. Malah kadang itu kemarin seperti kemarin, Mbak Dwi ini boleh nggak ini saya publish untuk seminar-seminar? Oh lah monggo, ternyata usaha saya untuk ini kepo-kepo itu berguna begitu loh Kang. Oh iya benar. Betul. Dokter kurang lebih udah ketemu berapa dok sama pasien COVID ini? Ada hitungan tersendiri nggak yang dokter lakukan? Apa ya saya? 3 digit, ratusan gitu udah? Oh nggak sampai. Oh belum. Nggak sampai Kang. Nggak sampai. Berarti belum terlalu jelas bahwa infeksi COVID ini menimbulkan manifestasi di rongga mulut juga gitu dok ya? Iya. Untuk jangka waktu setahun lebih. Ada, tapi tidak semua pasien gitu ya. Tidak semua pasien mengeluh gitu. Ya, betul. Itu masalahnya juga laporan-laporan terkait rongga mulut ini. Kalau hasil wawancara saya sama dokter Vivi, spesialis penyakit mulut kemarin, memang Indonesia ini kan miskin data ya dok ya. Iya. Coba kalau ada protap untuk dokumentasi datanya, mungkin akan lebih jelas bahwa ada kaitannya antara infeksi COVID dengan manifestasi lesi atau enggak gitu. Iya. Karena memang kemarin itu sebetulnya kami bertiga itu ingin mengadakan penelitian, kan pasien banyak waktu yang gelombang pertama itu kan. Tetapi kan ketika kita akan mengadakan penelitian itu saatnya juga banyak, terus tugas kita banyak, terus nggak sempat gitu. Apa sih lesinya yang muncul gitu, maunya seperti itu. Nah sekarang sudah mulai banyak lagi, tapi kita juga berpikir ulang, melihat keganasannya seperti itu gitu ya. Yang sudah divaksin pun, yang sudah punya helm pun ternyata masih ada yang kena. Jadi saya agak berpikir ulang juga gitu untuk melakukan penelitian. Apalagi kalau udah masalahnya sama rumah sakit dengan laporan-laporan bahasa Jerman nama riweuh gitu nih dok. Iya benar harus jadi sulit untuk membagi waktu fokus ke penelitiannya kan, dengan harus visit juga pasiennya, memikirkan pasien gitu. Terkendala di situ. Ada kemungkinan kita juga terpapar kan. Betul, itu kitanya juga. Kan kontak erat ya, kita kan kontak erat jadinya akhirnya ya, apalagi di mulut itu tadi kan. Belum memikirkan potensi kita ke keluarga lagi ya dok ya pas pulang. Iya. Jadi banyak yang harus berkelebatan di pikiran, nggak susah untuk fokus ke satu hal. Iya betul. Oke. Kalau dari pengalaman dokter Ani selama melakukan pemeriksaan di pasien COVID ini, ada pengalaman yang berkesan atau menarik untuk diceritakan gitu dok? Oh ya, kadang ini aja, kadang-kadang kan kalau perawatnya yang di ruangan itu semua kan memang sudah APD level 3. Kemudian mereka membawa HP juga, HP-nya juga sudah pakai plastik yang pelindung ya, gitu ya. Nah, dia heran kalau lihat saya HP saya nggak dilindungi gitu. Karena apa ya, untuk memoto itu gitu. Saya dokumentasi itu saya penting sekali. Karena apa? Kadang kan kasus ini bisa saya diskusikan dengan mahasiswa saya gitu. Kasus ini kemudian itu tadi bisa kan Prof. Rahmi, dan karena ini baru kan, menurut saya kan hal ini adalah sesuatu yang baru yang kita masih harus belajar begitu ya. Saya hanya berpikiran sederhana aja. Jadi misalnya saya merawat pasien dari awal, ada progresnya bagus, tentunya saya senang, pasien saya senang bisa sembuh. Tetapi kalau saya buat case report, saya tulis, maka akan bermanfaat untuk teman sejawat lain dan pasien-pasien yang lain. Makanya kadang saya foto terus saya publish di mana itu, di Dokwiti itu loh Kang, situ. Jadi hanya itu pengalaman yang menarik. Pokoknya berkesannya kalau pasiennya bisa sembuh aja dok ya. Iya. Kemudian gini rasanya, kan kadang ada yang fenomena yang pertama itu ada yang klaster justru keluarga, yang banyak keluarga dari pasien RSAL.
Nah berarti saya kan berhubungan terus gitu, berhubungan sama dia, pasiennya ini berterima kasih gitu loh, berterima kasih karena ya memang yang menyembuhkan bukan saya, artinya tim kan, yang terutama mungkin dari dokter parunya, dari SPPD-nya, tetapi karena mulutnya akhirnya bisa makan, dia bisa enak, akhirnya kan berterima kasih kepada kami, itu rasanya luar biasa itu kan. Betul, itu yang dirasakan semua dokter di seluruh dunia seperti ini, oke. Kebahagiaan yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Jadi kita rasanya kalau melihat pasien seperti itu, rasanya kita ini diberi kesehatan itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa gitu loh. Kita bisa membantu orang-orang. Ya begitulah gitu. Terakhir dok, untuk closingnya, ada pesan yang mau disampaikan setelah menjalankan tugas ini dan bertemu dengan pasien-pasien COVID-19 itu? Tips untuk menjaga diri atau tips untuk pasiennya, karena ini sasaran podcastnya juga untuk masyarakat awam gitu. Oh iya, jadi artinya kita memang jangan menganggap remeh dan kita harus waspada. Saya meskipun pasien-pasien di Rumah Sakit Angkatan Laut itu sudah semua pasien yang akan kita periksa. Jadi maksud saya gini Kang, selain saya memeriksa pasien ruang rawat inap, saya juga merawat pasien yang datang ke kita dirawat jalan kan. Nah itu semua pasien tuh harus sudah di swab, harus negatif gitu. Tetapi tetap ya dokter gigi itu memang harus bawaannya harus curiga. Setiap pasien itu positif. Harus jadi, selalu waspada, siaga merah terus ya dok ya. Siaga merah. Ini mungkin sebagai dokter ya, kalau saya sebagai dokter ya, pesan kepada dokter yang lain ya waspada, tetapi ya jangan takut berlebihan gitu. Jangan takut berlebihan. Kalau untuk yang masyarakat umum ya itu prokesnya itulah. Mari kita saling bergandengan tangan gitu ya, antara mungkin pemerintah dengan kita sendiri. Kalau hanya pemerintah yang halo, dokternya yang halo, jadi mari kita budayakan literasi untuk mencari sumber yang benar gitu, jangan yang hoax, yang itu malah menghancurkan gitu. Kita nggak bisa selesai dari pandemi ini gitu loh. Paling enggak bukan selesai ya, artinya bisa mengkontrol. Iya, mengkontrol ini. Kalau seperti sekarang kita itu kan, apalagi kita ini sekarang kan dipandang dunia kan, artinya kita nanti rugi sendiri kalau kita nggak mau kooperatif sebagai penduduk gitu, sebagai penduduk Indonesia. Marilah kita bergandengan tangan menyelesaikan pandemi ini dengan baik bersama-sama ya dok ya. Jadi tugas kita memang kerjasama. banyak Kang, artinya tugas kita dokter gigi itu kan memang sebagai agent of change, maksudnya membawa perubahan kepada masyarakat kita. Masyarakat kita kan akan tahu ya, pendidikannya tidak sama gitu ya, ada yang masih mudah termakan hoax, masih banyak ya yang tidak mau vaksin pun bukan dari golongan orang yang tidak mengerti, bahkan dari kalangan-kalangan yang orang pinter pun masih ada yang tidak mau, begitu kan. Jadi PR kita bersama inilah Kang intinya. Jadi untuk dokter gigi tadi jangan takut berlebihan, tetapi memang harus selalu waspada. Ya. Kemudian juga untuk masyarakat dimohon bantuannya supaya kerjasamanya 3 arah antara pemerintah, masyarakat dan nakes tetap terjaga dengan baik gitu ya. Betul itu dok, itu pesan yang sangat dalam itu sebenarnya dok. Iya. Jadi untuk semuanya semoga mendapat pencerahan mengenai COVID-19 dan kedokteran gigi ini. Dan nanti kalau misalnya lain waktu ada materi yang ingin dibincangkan lagi dengan Dokter Anik, kita ngobrol lagi ya dok ya. Oh monggo, dengan senang hati. Siapa sih yang nggak seneng kerja sama dokter gigi? Aduh, insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan benar kayak gitu. Oke. Terima kasih Dokter Anik untuk waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan malam ini. Saya kira cukup sekian untuk episode kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Aga. Ya, sama-sama dong.